2 tahun kamu sakitin aku gak pernah ngomong apa-apa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Review Story. Pada seri kali ini, aku bakal ngebahas film yang sudah mencuri perhatian publik sejak perilisannya pada 13 Agustus di bioskop online kemarin. Film ini berjudul Selesai. Film karya sinematik garapan Tompi ini sukses mencuri perhatian kedua kalinya setelah sebelumnya sukses menyutradarai film Pretty Boys. Bercerita tentang rumah tangga Broto dan Ayu yang berada pada akhir perjalanan akibat hadirnya orang ketiga. Diperankan oleh Gading Martin sebagai Broto, Ariel Tatum sebagai Ayu, dan Anya Geraldine sebagai Anya, film ini sukses membawakan cerita tentang masalah keluarga di tengah situasi pandemi dan hubungan gelap yang dikemas secara unik dengan plot twist yang tidak disangka-sangka. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah rumah tangga Broto tersebut? Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum pernah menonton filmnya, alangkah baiknya untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena sepanjang konten ini akan banyak mengandung spoiler film. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Aku doain nanti suami kamu setia. Film dibuka dengan bunyi dari dering alarm Broto di pagi hari dan Ayu yang sedang mengoleskan selai roti untuk sarapan. Juga Yani, seorang asisten rumah tangga yang energik melayani keluarga tersebut. Ketika Yani sedang bercerita kepada Ayu tentang pacarnya bernama Bambang yang bekerja sebagai supir dari orang kementerian, Ayu menanggapi dengan memberikan harapan kepada Yani agar pacarnya senantiasa selalu setia memilih Yani dan tidak pernah selingkuh. Singkat cerita, ketika Broto sedang menelpon rekanan kantornya mengenai kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah, tiba-tiba Ayu datang, membawa marah yang menggebu mengetahui suaminya kembali berselingkuh untuk ketiga kalinya dengan wanita yang sama. Ia melemparkan celana dalam yang ia temui di mobil ke hadapan Broto. Segera bergegas Ayu mengepek barangnya dan mengatakan ingin bercerai dari Broto. Kali ini aku Ia juga mengatakan bahwa alasannya bertahan dalam hubungan itu karena semata-mata ia begitu mencintai ibu mertuanya. Broto pun menjelaskan bahwa sebenarnya celana dalam itu hanyalah sampel kantor Ayu. Namun Ayu menyangga dan berkata bahwa tidak ada wanita yang menulis namanya di celana dalam selain anak kos-kosan supaya celana dalamnya tidak tertukar dengan celana dalam orang lain. Seketika itu pun Broto langsung mengingat segala kejadian dengan Anya selingkuhannya di dalam mobil tempo lalu. Saat Ayu ingin bergegas pergi, tiba-tiba saja datang ibu mertuanya berkunjung karena rindu dengan anak dan menantunya untuk menginap selama lockdown berlangsung. Broto dan Ayu yang tengah bertengkar pun segera menyambut dan memperkenalkan Yani, ART barunya, kepada ibu. Ketika Ayu ke dapur untuk membuatkan teh untuk ibu, ia memanggil Broto yang tengah mengobrol dengan ibu. Segera Ayu menyuruh Yani untuk membuatkan teh tanpa gula, juga membuatkan soto untuk ibu. Setelah Ayu selesai merapihkan kamar untuk ditempati ibu, Ayu kembali berdebat dengan Broto. Yani yang selesai membuatkan teh tanpa gula untuk ibu memberikan kepada Ayu yang tengah berdebat dengan Broto dan mengatakan bahwa jika Broto sukanya yang manis sedangkan ibu yang tidak manis. Ayu pun menimpali dengan berbisik kepada Broto bahwa saking sukanya Broto dengan yang manis sampai harus menidurinya. Di tengah perdebatan, Broto mengatakan bahwa datangnya ibu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan pertanda dari Tuhan bahwa ia tidak boleh cerai. Namun lucunya, Ayu mengatakan seperti ini. Kamu ngentot semuanya, ingat gak kamu Tuhan? Ayu memberikan waktu kepada Broto 3 hari, setelahnya ia harus mengantar ibu pulang. Lalu Ayu pergi dari rumah. Tapi ternyata Yani mengatakan bahwa rumah disegel oleh orang kelurahan sebagai bentuk social distancing, sehingga warga tidak boleh keluar masuk. Singkat cerita, Anya mengabari Broto untuk segera datang ke apartemennya karena ia takut sendirian. Broto pun menelpon selingkuhannya tersebut dan mengatakan untuknya lebih aman sendiri. Anya yang bosan sendirian langsung melakukan video call kepada Broto dan menyuruh Broto untuk menari. Ia pun menari layaknya pemain striptease diskotik. Sementara itu di lain tempat, Yani diam-diam menyelundupkan Bambang pacarnya ke dalam kamar untuk melakukan adegan mantipul-mantipul. Namun sebelum itu terjadi, Ayu menyuruhnya untuk membeli bahan makanan. Singkat cerita, Broto yang masih melakukan panggilan dengan selingkuhannya
mengatakan untuk lain kali jangan meninggalkan celana dalam di mobil, karena tempo hari bukti itu ditemukan oleh Ayu istrinya. Kaget, Anya mengatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan celana dalam di dalam mobil. Ia jarang menggunakan celana dalam. Dan ia juga tidak pernah menamai celana dalamnya. Broto pun heran dan setengah tidak percaya. Singkat cerita, Yani datang dari arah kamarnya menuju dapur. Ia melihat Ayu sedang senyum-senyum menatap layar handphone dan tidak menghiraukan dirinya yang datang. Ia langsung mendentingkan 2 gelas agar Ayu menyadari keberadaannya. Ayu yang kaget segera pindah dan mengatakan kepada Yani, jika ibu mertuanya mencari, bilang bahwa Yani tidak tahu, karena Ayu sibuk melayani kostumernya. Sementara itu, ibu mertua Ayu meminta Yani untuk membelikan daging kambing, yogurt, toge, dan keju untuk Ayu dan Broto karena ia ingin segera memiliki cucu. Ia juga menanyakan keberadaan Ayu. Namun Yani berbicara lantang mengatakan ia tidak tahu dengan kode mengarahkan keberadaan Ayu di mana. Saat ditemui ibu mertuanya, Ayu yang tengah menatap layar handphone kaget akan kedatangan ibu mertuanya itu. Di lain scene, Bambang pacar Yani yang diselundupkan di kamar cerita bahwa ia dipecat oleh bosnya selama lockdown. Yani juga menawarkan kepada Bambang untuk tinggal saja bersamanya. Namun Bambang masih tidak yakin untuk menerimanya. Singkat cerita, Broto yang heran dan penasaran dengan celana dalam tersebut mencurigai Ayu. Dengan segera ia menelpon Anton temannya untuk menyelidiki handphonenya Ayu dan melihat siapa saja yang dihubungi istrinya secara intens. Setelah mendapatkan jawaban, dengan amarahnya Broto segera mencari Ayu dan menelpon Anton untuk mengatakan itu di depan Ayu. Namun Anton mengatakan bahwa nomor yang sering dihubungi istrinya tersebut adalah nomor dia sendiri. Ayu pun menampar suaminya dan mengatakan, "Kamu tuh sampah." Namun beberapa saat setelah itu, Anton menelpon kembali dan mengatakan bahwa dia menemukan informasi baru. Ada satu nomor yang sering dihubungi oleh Ayu, tapi dengan nomor yang berbeda. Jadi sebenarnya Ayu ini menggunakan 2 nomor. Setelah nomor itu diberikan oleh Anton, segera ia langsung menghubungi nomor tersebut. Kaget mendengar suara dari seberang telepon, Broto pun langsung mencari Ayu sampai ibu mendengar kegaduhan itu. Ternyata yang sering ditelepon Ayu adalah Adimas, yang tidak lain tidak bukan adalah adik dari Broto sendiri. Broto mengatakan kepada ibu bahwa Ayu melakukan drama, tiba-tiba minta cerai, padahal sebenarnya yang selingkuh adalah Ayu sendiri. Namun hal itu disanggah oleh Ayu. Ia mengatakan bahwa 2 tahun kamu sakitin aku gak pernah ngomong apa-apa. Tidak disangka, ternyata ibu sudah tahu keretakan keluarga tersebut sejak lama. Ia pun tahu tentang Ayu dan Broto yang sama-sama selingkuh, dan Yani adalah orang yang diperintahkan ibu untuk memata-matai keluarga itu dengan memecat Ijah, pembantu lama di rumah Broto. Di lain sisi, kamar Yani pagi hari, Bambang alias pacarnya Yani mendapatkan telepon. Dari pembicaraan tersebut, tidak menyangka ternyata selama ini Bambang itu sudah memiliki istri dan anak yang ia tinggalkan di kampung halaman. Dan Yani merupakan selingkuhannya. Tiba-tiba, ibu datang. Dengan cepat, Bambang segera menutup dirinya dengan selimut. Ia berpesan kepada Yani yang sebenarnya itu adalah Bambang dalam selimut, jikalau Broto dan Ayu bercerai, kemungkinan besar Yani harus mencari pekerjaan lain. Singkat cerita, datanglah Adimas. Ibu menyuruh untuk menjelaskan secara langsung, diawali dari Broto, namun Broto menolak dan memilih Adimas yang bercerita terlebih dahulu. Apaan sih, Mat? Ayu yang melihat kelakuan Broto itu pun tersenyum dan menyodorkan diri untuk bercerita terlebih dahulu. Namun, Broto memaki-makinya dengan mengatakan kalau Ayu itu munafik, selalu ingin terlihat dominan, dan ia juga membandingkan Ayu dengan Anya. Setelah debat itu pun, Ayu memulai ceritanya. Bagaimana ia begitu sedih semenjak mengetahui Broto selingkuh dan butuh teman cerita. Seketika, ada Adimas lah teman ceritanya tersebut. Lama-lama, Ayu jadi suka dan mencintai Adimas. Ia juga berencana untuk menikah dengan Adimas setelah bercerai dari Broto. Namun, itu disanggah oleh Adimas. Ia bilang,
ia tidak pernah melakukan itu. Ibu pun akhirnya memanggil Yani dan memperlihatkan seluruh bukti kepada Adimas, Ayu, dan Broto. Tapi tetap saja Adimas mengelak bahwa itu semua bohong dan mengatakan bahwa dulu memang Ayu sering chat dan bahkan telepon bercerita tentang Broto yang selingkuh. Tapi ketika sadar Ayu sudah ada rasa, Adimas langsung memutuskan itu semua. Adimas juga memperlihatkan isi chat di dalam handphonenya tersebut. Namun Broto lagi-lagi tidak percaya. Karena itu Adimas menyuruh untuk mengecek sendiri handphonenya Ayu. Tapi Ayu menolak sambil menangis. Hingga akhirnya semua itu terkuak bahwa selama ini Ayu hanya berhalusinasi, mencintai Adimas sedangkan cintanya bertepuk sebelah tangan. Ayu mengalami sakit mental semenjak diselingkuhi orang yang sangat dicintainya. Tiba-tiba, di sela kegaduhan tersebut, Anya datang di tengah keributan dan mengatakan kepada Broto bahwa ia positif hamil. Ayu makin bersedih. Akhirnya ia pun dilarikan ke rumah sakit jiwa. Setelahnya diceritakan kilas balik perkenalan Ayu dan Broto hingga menjadi suami istri. Kita diperlihatkan juga scene Ayu yang tidak sepenuhnya meminum obatnya untuk kesembuhan dirinya sendiri. Di lain waktu, di kamar Yani, kita diperlihatkan bahwa Bambang sudah kabur dan meninggalkan Yani dengan membawa seluruh tabungan Yani, hingga tidak ada sisa. Lalu film pun selesai. Sebenarnya, film ini cukup mudah dimengerti dan mungkin relevan bagi mereka yang pernah berada di hubungan tidak jujur. Kasus Broto yang digambarkan kelelahan memiliki istri yang dominan, bisa memimpin rumah tangga, mengambil keputusan, dan punya pendirian yang kuat, menjadi salah satu alasan rumah tangga itu rusak. Terbukti dari alasan Broto berselingkuh dengan Anya karena ia penurut dan lembut. Film ini bukan masalah tentang Ayu dan Broto saja. Porsi Yani, Bambang, Anya, Dimas, dan Ibu juga sama pentingnya. Jeniusnya lagi, kita bisa tahu kisah Ayu dan Broto tanpa harus menampilkan mereka sebagai poin utamanya. Karakter Broto sebagai suami yang pelupa, kurang tegas, dan berani selingkuh, rasanya bisa kita temui sosoknya di sekitar kita. Dia bisa seketika bikin penonton kesel sejak menit awal pada adegan hubungan intim bersama selingkuhannya Anya di mobil. Perkembangan karakternya makin kuat menuju akhir, mempertanyakan apakah keretakan rumah tangganya benar-benar 100% karena Broto. Begitu juga dengan Ayu. Di awal dia tampil sebagai istri idaman dan tak pantas disakiti. Dia membuat kita percaya kalau monolognya di awal film itu adalah gambaran kelakuan Broto yang hina dan kacau. Secara garis besar, film ini agak tergesa-gesa di akhir. Selesai menyajikan problem pasangan yang berasal dari nafsu masing-masing individu. Konflik ini bisa saja dialami oleh banyak orang di luar sana yang makin diperkeluh dengan masalah-masalah akibat pandemi. Film ini menyoroti perjalanan awal kehidupan rumah tangga yang kadang tidak selalu berjalan mulus. Rasa kecewa, sedih, dan marah bercampur menjadi satu. Hingga pada akhirnya film selesai masih punya banyak pekerjaan rumah karena semua permasalahan yang ada di film ini tidak pernah benar-benar selesai. Meskipun banyak pro dan kontra terhadap film ini, aku sendiri tetap memberikan rating 7,5/10 karena cerita yang dikemas tergambar seolah-olah nyata dengan plot twist di akhir yang sangat pecah dan karakter pemain yang juga epic menurutku. So, segitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dengan reviewnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye!